ada juga golongan manusia yang tidak mau sujud menyembah Yesus. Ada. Mereka lebih memilih sujud ke arah batu. Sujud kepada batu. Banyak orang tidak mau memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lebih memilih memuliakan batu sebagai penyelamat, penebus dosa. Tidak pernah iblis bisa menjadi manusia, kawan. Tuhan bisa. Iblis nggak bisa. Tapi menjadi batu bisa. Oke, kita bahas. Maka saya mulai membahas Matius 4. Nah ini kawan. Matius 4. Nah ini. Langsung ya. Sebentar. Ini. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ingat. Iblis selalu mengatakan kepada orang, jika engkau sujud kepadaku, aku berikan kenikmatan. Nah, aku berikan dunia ini. Di dunia ini ada seks, ku berikan seks sama kau. Di dunia ini ada makan roti, ku berikan roti kepadamu. Di dunia ini kenikmatan apa lagi? Dan lain-lainnya. Paham ya? Semoga kalian paham. Sudah. Maka iblis berkata demikian. Lanjut. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, ini kawan. Mengapa iblis minta disembah? Kenapa? Dia mengharapkan Yesus sujud menyembah Dia. Yesus tak mau. Hai iblis, kan yang diuji Yesus. Kau hanya sujud kepada Tuhan Allahmu. Apa dia mau? Dia enggak mau. Dia pergi meninggalkan Yesus, kawan. Ya. Dia pergi meninggalkan Yesus. Loh, memang ada orang yang sujud menyembah Yesus banyak. Orang orang Majus datang sujud menyembah. Para orang gembala di Padang. Juga sujud menyembah di Padang, enggak di Lampung, di Padang. Mereka sujud menyembah. Sebelum Yesus terangkat ke surga, seluruh yang menyaksikan sujud menyembah. Ya kan? Jadi orang yang sujud menyembah Yesus, itu adalah orang-orang yang beriman, kawan. Tapi yang tidak mau sujud menyembah kepada Yesus, contohnya Herodes takkan mau sujud menyembah kepada Yesus. Dia adalah anak buahnya iblis. Paham? Iblis pun tidak akan mau sujud menyembah Yesus. Pahami kalian dulu. Tak mau ya kawan. Kau kan manusia. Aku kan iblis. Manusia bisa mati. Iblis kan tidak. Ingat ya. Ini harus kalian pahami dulu kawan. Nah. Dalam tataran apa kita bicara lagi? Ini dia. Kubukakan sama kalian. Kejadian 3 itu kawan. Wah. Kejadian 3 ini kukaitkan dengan banyak ayat. Tidak putus-putus sampai hari ini kawan. Ayat 14. Ya. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya. Kalau kau sudah sujud artinya kau tidak bermusuhan. Artinya kau sudah paham. Antara keturunanmu dan keturunannya. Tidak boleh ini saling menyuduti. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kawan-kawan. Terima kasih Pak Halim. Pecah telur. Dengar baik-baik. Iblis tidak akan pernah mau sujud kepada Yesus. Wow, jangan kalian ambil dari kitab suci yang lain. Iblis tidak akan pernah mau sujud kepada Adam. Dan Tuhan marah. Demikian juga iblis tidak mau sujud kepada Yesus dan Tuhan marah. Kalian bilang, jangan ya kawan-kawan. Biarkan mereka punya kitab sendiri, kita punya kitab sendiri. Mereka punya iman sendiri, kita punya iman sendiri. Ya. Iblis tidak akan pernah mau sujud kepada Yesus. Gak akan pernah. Paham? Apa buktinya?
buktinya iblis ingin Yesus yang sujud kepada dia. Kalau iblis sudah menginginkan orang sujud kepada dia, berarti dia tidak akan pernah sujud kepada orang itu. Paham ya? Kalian harus paham lagi itu. Nah, ada juga golongan manusia yang tidak mau sujud menyembah Yesus. Ada. Mereka lebih memilih sujud ke arah batu. Sujud kepada batu. Banyak orang tidak mau memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lebih memilih memuliakan batu sebagai penyelamat, penebus dosa. Ada itu kawan. Lawak. Ini kawan lawak. Mengapa mereka lebih memilih batu? Karena batu itu selalu mengatakan, akulah Tuhan, sujudlah kau kepadaku, sembahlah aku, berbaktilah kepadaku. Kan itu ucapan iblis. Setelah Yesus datang, tidak ada lagi ucapan seperti itu selain ucapan iblis. Nah ini kawan, sujudlah kepadaku. Selalu iblis mempromosikan dirinya yang patut disujuti, yang patut disembah. Padahal dari dulu kala Tuhan sudah mengatakan, hanya kepada akulah engkau sujud menyembah. Ya. Apa kurang cukup pernyataan Tuhan mulai dari Adam sampai Maleaki yang mengatakan sembahlah aku, sujudlah kepadaku. Sehingga harus untuk mengucapkan itu, dia turun kembali ke dalam dunia ini. Atau dia mengutus malaikat-malaikatnya. Bukan dia nggak bisa kemana-mana. Namanya juga batu. Paham kalian? Harus kalilah itu terjadi kawan. Paham kalian maksud saya? Tuhan itu kawan, tidak mau lagi dia tuh semenjak dia mengutus firman-Nya. Dia tidak ada, kalian harus sujud kepadaku. Tidak. Karena kalian sudah mengenal Tuhan karena sejak dahulu kala. Keputusan ada di tangan kalian. Hanya iblislah yang minta disembah. Sampai hari ini iblis butuh pengikut. Nah, itu maka dia minta selalu orang menyembahnya. Dia butuh pengikut kawan. Kalian harus maklum. Maka dari itu ingatlah, jangan mau sujud menyembah kepada iblis. Ya. Jangan mau. Dia akan menggunakan cara-cara licik iblis ini. Berubah wujud jadi batu, kita nggak tahu. Berubah wujud jadi pohon, itulah iblis. Tapi kalau Bapa di surga, dia bisa datang ke dunia menjadi manusia. Iblis tak akan pernah mau berubah wujud jadi manusia. Tapi masuk ke dalam manusia, iya. Kalian baca Maleaki kawan. Sorry, bukan Maleaki, lupa pula aku. Enggak. Ketika di Danau Galilea, ada itu di Injil Sinoptik itu ya. Dia ada orang gila, maka iblis masuk. Kami legion kalian. Tidak pernah iblis bisa menjadi manusia kawan. Tuhan bisa. Iblis enggak bisa. Tapi menjadi batu bisa. Sampai orang pun harus sujud menyembah batu. Ada banyak. Menjadi batu iblis itu bisa. Jangan main-main kalian. Diputar balikkannya semua firman Tuhan itu. Itulah hebatnya iblis. Paham ya? Oke. Hanya orang yang tubuhnya dikuasai setan yang tidak mau menerima. Ya betul. Betul ya. Viralnya batu ini. Viralnya. Ya. Batu ini viral katanya. Batu viral. The one and only. Satu-satunya batu yang viral. Aduh. Batu bisa bawa lari baju. Banyak kali kalian. Jadi ilmu perbatuan lebih pandai ini. Ahmad bilang, kau asal ngomong aja Ruth. Saya tidak asal ngomong. Dia tadi bertanya tentang sunat. Kalau kau bilang isi sorga semua yang bersunat, kau keliru. Sunat itu diturunkan pada zaman Abraham. Sebelum Abraham manusia tidak disunat. Apa jalan dia disunat? Kalau zaman sebelum Abraham sudah manusia disunat, untuk apa diturunkan perintah sunat? Goblok. Pahami dulu itu, kau tertipu selama ini, goblok. Kenapa kau goblok? Karena kau kasih infus. Formalin.
Jadi goblokmu awet, lama baru hilang. Tidak hilang-hilang lagi kawan. Jikalau sebelum Abraham sudah ada sunat, sudah ada orang yang disunat, buat apa lagi ada hukum sunat? Ini perjanjian kekal. Lu perjanjian kekal, masa ada perjanjian dengan Adam? Ada nggak perjanjian dengan orang-orang sebelum Adam itu? Saya sudah Adam itu perjanjian Tuhan kekal. Nggak ada. Perjanjian Tuhan kekal itu hanya sama Abraham. Jangan pula nanti kau bilang perjanjian Tuhan sama siapa lagi? Si Set. Siapa lagi? Sem, Ham, Yafet. Nggak ada perjanjian Tuhan sama mereka. Wah bapaknya si Nuh disunat. Lah anaknya juga harus disunat dong. Kok lawak-lawak? Aduh, paham ya? Abraham disunat, disuruh kawan. Itu perjanjian kekal. Sesudah itu, apalagi yang disunat? Orang budak, pekerja di rumah Abraham. Atau kau keturunan budak. Ya silakan, kami tidak melarang-larang. Baru yang ketiga, pengikut penjahat kelamin. Baca ayatnya semua ada di Bible. Makanya jangan kau baca kitab-kitab terbelakang. Kau bacalah kitab-kitab yang dari Tuhan. Biar kau paham. Aduh. Kitab yang dari Tuhan. Tidak perlu banyak-banyak buku untuk buku ucapan manusia untuk meluruskannya, untuk menjaganya. Gak perlu. Itu kitab dari Tuhan. Tapi kalau kitab dari iblis, dia cenderung tidak pernah sempurna. Sekalipun diakui sempurna, apa yang enggak diakui iblis? Iblis selalu mengaku maha sempurna. Pahami? Tapi begitu diuji kitab yang dari iblis tak pernah sempurna. Maka oleh pengikut daripada iblis, saya bicara Bible. Baal itu pengikutnya 450 nabinya. Mereka membuat banyak kali tulisan untuk melindungi buku dari setan ini. Nah ini. Tapi sampai kiamat pun tidak akan mampu buku ini melindungi kitab itu. Karena dari setan. Kitab yang dari Tuhan, cukup satu kitab itu, nggak perlu kitab-kitab lain. Dia bisa berdiri sendiri, itu dari Tuhan. Aduh. Susah kali kalian ya. Oke. Kawan-kawan, aku ajak kalian berdiskusi ya. Ya, andai kata penggemar Sang Debatar ini mau 10.000 aja berdonasi. Dan yang aktif misalnya, ya katakan 50.000 ya. Udah bisa banyak masalah bisa kita atasi. Ini 130, saya percaya di antara 130.000 orang ini, pasti ada yang orang Muslim, subscriberku. Oh ternyata sudah 2 orang yang berdonasi ya. Tadi Bapak apa itu, satu lagi Pak siapa ya? Ada lupa aku nih. Terlewat, saya lihat di situnya ada. Tunggulah saya postingkan dulu ini. Oh, ada lope-lope muncul apa ini? Itu sudah saya postingkan ya. Silakan kalian masuk di live chat, ada itu pin. Dah, sudah saya pin. Mari kita diskusi tapi ingat jangan menghujat. Kita hanya bicara kitab suci kita ya. Kita tidak bicara kitab suci orang lain. Kalau ada yang merasa-merasa itu mah urusanmu. Jangan kau tanyakan kepadaku. Karena aku bukan seorang penghujat. Aku bukan seperti Zulkifli yang mau menghujat. Aku bicara Bible. Banyak orang yang merasa, kau bicarakan Tuhan kami. Rugi aku bicara Tuhanmu, aku bilang. Kalau aku bicara Tuhanmu, Tuhanmu pun tak mampu menjawab. Apalagi lah kau yang hanya seorang kutu kumpret.